naik tingkatan Kalau gitu. kalau hanya soal naik atau mutasi itu nggak masalah ya secara teori. Oh, Misalnya orang biasa ngendarain Avanza gitu ya, tahu-tahu disuruh ngendarain Fortuner kan naik kelas. Kalau secara teknis, manajerial ya, secara administratif dia menguasai itu nggak masalah. Dia hanya butuh adaptasi. Sebagaimana yang kemarin saya jelaskan itu kerangka kerangka kompetensi abad 21 itu adalah adaptasi menjadi sebuah hal-hal yang niscaya. Jadi kalau dari SMP kemudian naik menjadi kepala sekolah SMA itu secara teknis tidak masalah selama dia cakap secara manajerial ya selama dia baik menguasai soal-soal kependidikan secara utuh. Tapi kalau dia tidak menguasai ya jangan, nanti blunder. Biasa nyetir apa namanya Ayla kemudian disuruh dump truck yang besar itu ya secara haluan dia akan ya pada awalnya dia akan kagok, tapi secara teknis dia kan sudah bisa mengendarai. Nah, jadi gitu. Sebetulnya soal itu nggak ada masalah selama dia punya kompetensi manajerial yang baik. Tapi kalau enggak ya jangan. Kan sekolah itu tidak melulu soal darurat ya. Jadi teorinya tentu ada dua. Dalam situasi ideal, memilih kepala sekolah itu ya harus yang ideal, harus yang baik kompetensinya kan. Tapi secara darurat, ya ini nggak ada pilihan lain. Misalnya Idrus, nih. Idrus dari mana Idrus? Oh, dari mana Idrus? Dari Depok, Pak. Oh, Depok nggak darurat lah. Misalnya Idrus dari Madura gitu, di tengah pulau, nggak ada lagi. Idrus satu-satunya anak kiai. Nah, mau cari dari luar susah, terkendala dengan biaya dan seterusnya, ya mau nggak mau maka menggunakan pendekatan yang ad-darurat. Nah, kalau situasinya darurat, maka Idrus harus siap bekerja keras, belajar lebih giat untuk membawa perbaikan di sekolah yang dia pimpin. Jadi tentu saja jawabannya ada dua. Secara ideal, maka mencari kepala sekolah ya dicarikan secara ideal. Tapi secara ad-darurat, kalau betul-betul nggak ada lagi ya bagaimana? Daripada sekolah yang nggak ada kepala sekolahnya, nah itu. Tapi kalau itu dari Depok kan ya bisa ideal lah. Kan Depok masih kayak Jakarta. Oke, itu Ilham. baik Pak. Pak izin bertanya Pak. Silakan Fit. Kemarin tahun 2019 sampai 2020 saya diamanahkan jadi guru Pak ya di salah satu sekolah SMP IT di Bogor. Itu kepala sekolahnya Pak menjabat dari 2011 sampai sekarang itu gimana Pak? Itu apa termasuk kriteria kepala sekolah yang ini atau gimana? Sedangkan banyak dari pihak guru menyayangkan kenapa kepala sekolahnya nggak diganti. Tapi ada info juga bahwasanya kepala sekolahnya sudah menawarkan ke guru-guru, tapi guru-gurunya tidak ada yang mau, Pak. Itu tentu saja. Ya, situasinya kayak gitu bisa dipahami dari beberapa aspek. Satu, kalau sekolah swasta, mungkin karena kan sekolah swasta itu dibawa langsung yayasan ya. Mungkin yayasannya menghendaki seperti itu. Sebagaimana kampus PTIG ini. PTIG ini Pak Rektor kan sudah lama banget ini. Apakah tidak ada figur lain yang bisa menggantikan misalnya? Kalau saya menjawab ya pasti banyak lah. Gitu kan soal-soal manajerial itu kan bisa dipahami. Gitu. Nah, apakah memang yayasan menghendaki hanya dia? Yang kedua, apakah kan nggak mungkin misalnya tidak ada regenerasi gitu. Sebaiknya harus ada regenerasi Fit. Tapi kalau memang nggak ada yang lain berarti ada sesuatu yang memang mungkin kepercayaan masyarakat dan guru sangat tinggi kepada figur itu sehingga enggan menggantinya. Kalau itu permintaan seperti itu bagus. Satu karena tingginya kepercayaan masyarakat, orang tua wali murid dan sivitas akademika ya bahwa kepala sekolah ini kalau diganti khawatir penggantinya tidak lebih baik. Nah, kalau unsur itu yang benar-benar terjadi, nah ini nggak masalah. Karena kan ini bukan soal politis ya, bukan soal politis tapi soal kinerja. Tapi kalau memang alasannya alasan di luar itu yang berdampak negatif ya tentu harus ada regenerasi. Jangan sampai nanti nunggu kepala sekolah wafat baru ada penggantinya kan repot. Jadi indikatornya satu saja. Satu, kalau memang kepercayaan dari sivitas akademika sangat tinggi kepada figur kepala sekolah itu dan dirasa tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aktivitas akademik, silakan aja dilanjut. Bahkan abadal abad, ya selama-lamanya dia jadi kepala sekolah nggak apa-apa kalau dia bagus. Tapi kalau di luar itu ada kepentingan-kepentingan yang lain, nah itu yang memang secara bertahap harus segera dievaluasi.
Jadi, nah untuk menjawab soal ini saya tidak bisa memastikan jawaban yang mana, tapi karena saya harus bisa mengevaluasikan bagaimana kondisi yang terjadi. Ente aja Pit jadi kepala sekolah gantinya. Jangan kalau David sekarang jangan. Nanti 5 tahun lagi lah kalau sudah ada bekal. Cocok itu David. Kalau sekarang saya belum redo itu, jangan. Waduh, Saya belum yakin kalau sekarang. Nantilah 5 tahun lagi. Anda sudah bersentuhan langsung dengan RAPBS, rancangan anggaran belanja sekolah. Anda sudah bersentuhan langsung komunikasi dengan wali murid. Anda sudah bersentuhan langsung dengan dinas. Anda sudah bersentuhan. Mungkin sekarang kurikulum oke lah ya. Tapi kan David belum tentu pernah bersentuhan dengan urusan kedinasan. Karena sekolah itu secara hierarki harus melapor ke dinas pendidikan setempat kan. Itu kan harus ada relasi yang harus dibangun, berkomunikasi dengan orang tua wali murid, menyampaikan program. Kalau sekolah swasta misalnya menyampaikan kenaikan biaya sekolah, itu penting loh, enggak seperti mengumumkan petugas sholat Jumat hari ini adalah dimaksud enggak. Kalau di situ semua jamaah enggak bakalan protes. Tapi kalau di sekolah itu konflik perlu dimanage karena pasti akan muncul riak-riak ketidaksetujuan. Nah, itu kan perlu dimusyawarahkan. Disitulah beratnya menjadi kepala sekolah. Oh, kalau sekarang saya belum ready, David. 5 tahun lagi lah. Oke. Nyogok. Oh, jangan. Ustadz, saya ingin nanya, Ustadz. Silakan, Fauzian. Jadi kan lagi tuh saya ngeliat postingan ya di Instagram. Jadi tuh di postingan itu buka lowongan kerja menjadi kepala sekolah. Nah, itu pandangan Ustadz gimana ya? Soalnya saya baru kali ya itu nemuin postingan kayak gitu, Ustadz. Kriteriumnya dijelaskan nggak di situ, Fauzan? Boleh menjadi kepala sekolah seperti apa? Enggak sih, Ustadz. Jadi cuma kayak gitu aja keterangannya. Dicari lowongan. Oh, untuk sekolah apa? SMP kalau nggak salah, Ustadz. Oh, itu ada 2 kemungkinan. Satu, memang sekolah itu sedang mengadakan sebuah perubahan yang besar-besaran sehingga membutuhkan satu figur yang luar biasa. Kemudian yang kedua, figur-figur yang dari internal dirasa kurang kompeten. Buktinya kalau misalnya ada figur dari dalam sudah kompeten kan ngapain diangkat dari luar. Nah, itu juga yang mungkin ya yang tidak ditulis itu akan ada syarat-syarat yang luar biasa. Sebagaimana kemarin di akhir 2022 kontestasi saya menjadi salah satu calon rektor di UNU Purwokerto itu kan dibuka. Itu kan ada persyaratan-persyaratan yang tidak tertulis itu cukup ini dan tidak mungkin dimiliki oleh masyarakat secara luas. Gitu ya. Pada level-level tertinggi kayak gitu mungkin dia dipublis, dibuka lowongan kepala sekolah itu hanya untuk menarik bahwa nanti akhirnya setelah dilamar, Pak, mohon maaf pasti ada kriterium ini, persyaratan ini dan seterusnya. Pandangan saya itu ada 2. Satu, apakah sekolah itu benar-benar sedang mengadakan perubahan yang sangat masif, yang sangat besar sehingga dia butuh seorang pemimpin yang hebat. Gitu. Maka dicarilah dari luar. Yang kedua, menunjukkan bahwa figur guru yang ada di dalam itu dipandang SDM-nya belum sampai pada level itu. Buktinya dia masih mencari. Kalau ada kan tinggal aja diangkat. Jadi soal itu ya karena aku tidak melihat langsung bagaimana duduk persoalannya, jadi jawaban dia yang secara normatif terjadi seperti itu. Nah, biasanya Ustadz untuk penilaian kriterianya itu siapa Ustadz? Kepala sekolah itu ya hierarkinya itu mestinya gini. Satu, guru yang senior. Guru senior itu minimal dia sudah mengabdi 5-6 tahun atau 5 tahun ke atas. Nah, dengan begitu kan dia sudah punya pengalaman nih. Suaranya. Iya, suara siapa itu? Ya, dia minimal itu harus nggak boleh ya berdasarkan aturan fresh graduate itu langsung jadi kepala sekolah nggak boleh aturannya. Kecuali Fauzan misalnya putra kiai, Anda putra tunggal terus Gus gitu. Ya, kalau kiai Fauzan jadi kepala sekolah ya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Anda jadi gitu. Tapi secara regulasi nggak boleh. Nah, yang boleh menjadi siapa yang boleh menunjuk kayak gitu ya satu, kalau itu sekolah swasta pasti yayasan. Karena kan dia ini bagian dari organisasi ya, organisasi kepengurusan di sekolah tersebut. Maka yayasan lah yang harus memilih. Tapi seharusnya menjadi kepala sekolah itu nggak boleh anak kemarin sore
baru setahun jadi guru terus jadi kepala sekolah, ya salah itu menurut saya. Nah, makanya David kalau sekarang jadi kepala sekolah saya belum beri David. Kalau 5 tahun lagi ya oke lah. Apa alasannya? Yaitu David harus membangun relasi satu kedinasan. Itu jelas sesuatu yang qot'i. David kan harus berinteraksi dengan kepala dinas pendidikan level kecamatan, level kabupaten, kemudian nanti sosialisasi program ke wali murid, nanti juga biasanya yang krusial kalau di sekolah swasta itu soal besaran TDP ya, misalnya berapa uang pangkal yang harus dikenakan ke wali murid. Nah itu kan butuh komunikasi yang baik. Ya. Kadang-kadang pada level itu sudah dikomunikasikan dengan baik, sudah ada data-data pendukung, itu orang tua ada yang nggak terima. Kok kenapa naik begini, situasinya kan lagi sulit. Nah, David juga pasti akan memikirkan itu, Pak, kalau nggak naik bagaimana guru kami bisa hidup. Ya. Nah, inilah pentingnya ya. Nah, kalau soal kurikulum mungkin ini bagian terkecil di antara itu yang hari ini sedang Anda pelajari. Jadi gitu Fauzan ya, kalau soal dibuka lowongan kepala sekolah saya kira situasinya kayak gitu. Sekolah itu sedang akan melakukan perubahan besar-besaran, atau memang figur di internal itu lemah semua sehingga nggak layak dipilih jadi kepala sekolah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik. Pak, mau tanya Pak. Silakan, Rehan, Asman. Kalau ini Pak, misalnya nih Pak, guru ingin jadi kepala sekolah entah di negeri atau di swasta, apakah ada pelatihan menjadi kepala sekolah dulu Pak, seperti PPG atau sejenisnya Pak? Oh ada. Kan menjadi kepala sekolah kalau di sekolah negeri itu pasti ada diklat-diklatnya. Sama kayak kita di dosen gitu. Di dosen itu jangan kira nggak banyak sekali kompetensi yang mungkin secara itu tidak saya ceritakan ya. Banyak juga. Jadi tidak melulu ketika sudah menjadi dosen terus nggak ada kegiatan itu ada meningkatkan kompetensi bagaimana menulis karya ilmiah, bagaimana ngecek plagiarisme. Nah, itu selalu ada bertahap. Nah, begitupun menjadi kepala sekolah. Pasti akan ada penguatan kompetensi kepala sekolah. Nah, biasanya itu ada ada gugus kerja ya. Misalnya kan ada kalau di sekolah itu ada KKG ya, KKG guru mata pelajaran, tapi nanti juga ada KKG kepala sekolah. Sehingga nanti satu sekolah itu di situ kontrol kurikulumnya, ada forum-forum khusus kepala sekolah. Nah, dari forum-forum khusus kepala sekolah itu biasanya tim pembina dari kabupaten kota atau provinsi itu diturunkan untuk memberikan arahan. Sehingga diharapkan sekolah-sekolah yang dipimpin itu berjalan memastikan kurikulum itu tidak bertentangan gitu. Ya kecuali sekolah-sekolah yang misalnya dia diem-diem berdiri di Indonesia menggunakan kurikulum Irak gitu kan. Nah, itu suka-suka dia. Dan itu kan kalau digulung ditutup oleh pemerintah ya jangan keluar-keluar nih. Ini adalah tindakan enggak institusional nih pemerintah tiba-tiba menggulung, menutup sekolah. Ya, jangan salahkan gitu. Ada, semuanya ada. Makasih Pak. Oke. Pak, izin nanya Pak. Baik, siapa ini? Kafa Pak. Kafa billahi syahidah. Silakan Kiai Kafa. Pak, kalau kan biasanya kan kalau swasta itu kan dari orang yayasan gitu ya. Apa namanya? Nah, misalnya kepala sekolah sebelumnya kan dari yayasan, terus mau diganti dari orang yayasan juga. Cuman karena terlalu memaksakan dari orang yayasan nih misalnya, yang guru biasa rasakan itu ini orang nggak terlalu kompeten, belum mencapai di level kepala sekolah lah. Cuman dari pihak yayasan udah dijadiin kepala sekolah misalnya. Nah, apakah gimana ya? Kalau misalnya kita suruh masalah diturunin gitu kayak di demo. Kayak gitu kayak gimana cara kita nurunin dia gitu supaya ya ada yang lebih bagus gitu lah. Iya, mendengarkan aspirasi kita ya. Teman-teman dan Kafa dan teman-teman semuanya, mungkin usia Anda usia muda. Itu pun yang terjadi kepada saya waktu dulu. Nah, supaya pengalaman ini Anda lebih siap, saya ingin memberikan satu masukan. Yang sering terjadi di sekolah-sekolah swasta itu memang seperti itu. Ya, kita seperti si malakama.
nggak terima itu kita butuh kerja dalam tanda petik ya, nggak terima itu kita memang bekerja di situ, diterima kok begitu amat. Jadi, nah inilah yang akhirnya kita harus pandai mengelola konflik. Yang pernah terjadi pada diri saya ketika saya pindah ke sekolah internasional, salah satu sekolah internasional, saya orang baru tapi saya sudah lulus S2, saya langsung ditunjuk menjadi kepala kurikulum. Baru masuk, sementara sudah ada orang-orang yang lama yang bekerja di situ mungkin 8 sampai 10 tahun. Pasti dong ada ketersinggungan. Ini siapa? Kok tahu-tahu sudah jadi kepala kurikulum? Satu, saya pede karena saya memang punya kompetensi itu. Kedua, saya harus membangun komunikasi dengan rekan-rekan yang lebih senior. Pun demikian, ketika saya pindah di di sekolah kesehatan SMK Kesehatan di Jakarta Utara di Priuk, tahu-tahu begitu masuk saya langsung menjadi wakil kepala sekolah. Sementara ada beberapa guru yang memang bekerja lebih dari itu. Nah, itu juga saya pede karena saya punya kompetensi dan saya diminta oleh yang punya. Nah, kecenderungannya adalah yayasan itu suka begitu. Dia seperti DPR gitulah. Dia ya sah-sah saja menunjuk orang yang dikehendaki karena memang dia punya kuasa itu. Hanya saja persoalannya adalah kalau yang ditunjuk itu tidak memiliki kompetensi yang diinginkan, yang memadai, nah ini kan problem. Kalau itu terjadi pada Kava, maka caranya adalah kita tidak langsung frontal. Tidak langsung frontal itu, kalau menolak langsung berarti kan kita berada di bawah dia. Caranya adalah ke depan gini Kava. Kava harus menggunakan pendekatan akademik. Misalnya, kalau kepala sekolahnya adalah laki-laki, misalnya saya kepala sekolah yang ditunjuk oleh yayasan itu dan saya bukan orang yang menguasai kompetensi itu, maka Pak Afif, bagaimana kalau semester ini kita adakan pelatihan ini, barangkali bisa bermanfaat kepada teman-teman guru yang lain. Jadi sebetulnya tujuannya ini menyasar untuk develop ya, pembangunan kompetensi kepala sekolah itu sendiri. Tapi caranya adalah ini sebetulnya ditujukan kepada guru-guru yang lain. Nah, biasanya kepala sekolah itu cenderung mendengarkan masukan dari pihak ketiga dibanding mendengarkan nasihat atau masukan dari guru-guru sendiri karena dia merasa berkuasa atau dia memiliki jabatan kepala sekolah. Nah, caranya kayak gitu, nggak perlu demo-demo rame-rame nanti itu karena gini, sekolah itu beda dengan yang lain. Kalau semakin sering ada demo nanti kasihan anak-anaknya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman ya. Demo itu bisa, konfrontasi itu bisa, tapi itu emosional nanti sifatnya. Kava cukup saja mengering supaya kepala sekolah punya jiwa leadership atau manajerial yang baik, susun aja pelatihan ini. Nah, masa kepala sekolah nggak ikut sih? Pasti ikut dia. Minimal mustami. Nah, di situ adalah cara Kava meningkatkan kompetensi kepala sekolah itu. Nah, itu yang lebih ciamik ya. Jangan kalau konfrontasi itu banyak yang dirugikan. Dan itu wajar karena Kava masih berproses ya menjadi anak muda itu biasanya kayak gitu. Spiritnya itu enggak tahan melihat kemungkaran atau kezoliman itu pengennya segera dibasmi. Atau orang yang lemah kompetensinya itu pengen segera diganti gitu ya. Tapi kan kita ini butuh berproses. Nah, lagi-lagi itu sebabnya tadi saya bilang kalau David sekarang jadi kepala sekolah saya belum ridho karena dia masih muda itu kecenderungannya kayak gitu, main sikat aja. Tapi kalau sudah 5 tahun dia bertugas, pastilah dia sudah mulai agak bijaksana menyikapi segala sesuatu itu. Saya kira itu Kava. Jadi jangan langsung konfrontasi. Caranya adalah Anda tawarkan, ada apa supaya guru-guru memiliki kompetensi ini. Bagaimana kalau semester ini kita adakan pelatihan ini? Sebetulnya itu untuk menasehati kepala sekolah sendiri gitu. Ya misalnya dari 3 pelatihan masa sih 1 nggak ada yang disusun gitu. Saya kira itu. Kava nikah dulu, Kava yang Kava. Oh Kava ya. Oh Kava calon kepala sekolah ya? Atau sudah? Jangan Pak, jangan kepala sekolah Pak. Terlalu tua Pak. Terlalu tua ya. Berarti gimana cara kita untuk nekan terus ya Pak? Ada pelatihan ini, pelatihan itu. Iya betul, dikasih pelatihan ini gitu. Nah lama-lama kan dia punya kompetensi kan, dia punya pengetahuan, punya wawasan. Insya Allah dia akan merubah apa yang tadinya dia nggak ketahui menjadi tahu, apa yang tadinya buruk maka dia akan rubah gitu.
Apalagi di lingkungan sekolah kan, lingkungan sekolah itu kecenderungannya semua orang berpikir tentang kebaikan, semua orang bersikap tentang kebaikan, maka lambat laun dia akan ini ya. Kecuali orang yang rusak mentalnya ya, mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang yang rusak mentalnya ini susah. Ini sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau tapi saya yakin di sini mentalnya sehat semua ya. Kalau mentalnya rusak bahaya loh. Nah, gitu. Mentalnya rusak itu gimana? Maksudnya dia kepala sekolah pengen punya mobil, lalu menghalalkan segala cara supaya dia punya duit, mengambil dari sekolah. Kemudian mentalnya rusak itu apa? Dia kepala sekolah ganteng, sudah punya istri, tapi dia pengen selingkuhan dengan guru-guru itu mentalnya rusak. Itu. Nah, kalau David sebagai penghafal Quran mentalnya rusak, bahaya, Fit. Nah, hancur itu. Apit kemana sih? Jangan ya. Ya, pokoknya gitu ya. Intinya ya, menjadi kepala sekolah itu nggak boleh orang yang rusak mentalnya. Bahaya itu. Kafa, jangan rusak Kafa. Oke, cukup ya. Saya kira diskusi kita hari ini sangat menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada koordinator masing-masing mata kuliah saya, karena mereka berdua sudah komunikasi intensif kepada saya untuk mengingatkan tentang teknis-teknis dan seterusnya, juga kepada dua kelompok, kelompoknya Farel, kelompoknya Khotibudin, kelompoknya Idrus, David, dan siapa teman Mufid? Ahmad Fadlil, Ustaz. Ya, dan Fadlil, juga kepada dua Zaki yang hilang. Saya nggak tahu ini mau diapakan itu. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua presenter kelompok kelas B dan kelas C, juga kepada seluruh partisipan yang hari ini sudah mendengarkan di tengah derasnya hujan di sekitar Jakarta Timur. Saya tidak tahu di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, di sekitar kampus PTIQ hujan apa tidak. Di timur ini hujan deras banget. Ya. Oke, demikian saya kembalikan, saya akhiri. Saya mohon maaf ketika ada kesalahan maupun kekurangan. Saya kembalikan kepada Idrus, dan kepada Idrus silahkan ditutup. Baik, terima kasih. Perdebatan yang cukup panjang dari tadi.